Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca akan firman Tuhan Yesaya pasal 37 ayat 24 sampai 28. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti punya harapan bahwa kehidupannya akan berjalan baik-baik saja tanpa masalah. Tapi bagaimana kalau yang terjadi adalah sebaliknya? Pasti kita akan dibuat menjadi pusing, karena kita harus berpikir bagaimana jalan keluar yang terbaik yang dapat kita buat. Apalagi kalau kemudian kita tidak ketemu, wah itu pasti lebih susah lagi. Saudara-saudara, dalam keadaan semacam inilah kita lihat terjadi ketika orang-orang Yehuda yang terbuang ke Babel memiliki pengharapan bahwa suatu ketika mereka akan kembali ke Yerusalem. Tetapi harapan mereka kemudian menjadi pupus, menjadi hilang ketika mereka mendengar bahwa Yerusalem telah dihancurkan oleh tentara Babel. Tidak ada lagi yang tersisa. Jadi karena itu orang-orang Yehuda ini pasti diliputi oleh keputusasaan. Apa yang harus kami lakukan jika kami sudah tidak lagi punya kampung halaman? Bagaimana dengan masa depan kami? Saudara-saudara, dalam situasi inilah Nabi Yeskiel diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Hal pertama yang Nabi Yeskiel sampaikan adalah Tuhan dapat memahami apa yang dirasakan oleh umatnya. Rasa rindu untuk kembali ke kampung halaman adalah sebuah perasaan yang wajar. Mungkin salah satu ungkapan di Indonesia dapat menggambarkan perasaan itu. Ungkapannya seperti ini: lebih baik hujan batu di tanah sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Jadi sekali lagi wajar rasanya kalau misalnya orang-orang Israel atau orang Yehuda ini punya kerinduan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Tetapi kalau misalnya harapan itu sudah hancur, maka apakah masa depan itu masih relevan untuk dibicarakan? Saudara-saudara, pada titik inilah Nabi Yeskiel mengingatkan orang-orang Yehuda mengapa Yerusalem itu hancur. Yeskiel mengingatkan bahwa itu semua terjadi adalah karena kelalaian orang Yehuda sendiri yang selama ini tidak taat kepada Tuhan. Jadi karena itu bukan Tuhan yang sudah menyebabkan Yerusalem hancur. Bukan Tuhan yang kemudian menyebabkan segala sesuatu kepahitan ini terjadi. Tetapi semuanya itu terjadi adalah karena kesalahan dari orang-orang Yehuda sendiri yang tidak lagi mau menyembah Tuhan dengan benar. Dalam hal ini, Nabi Yeskiel mengingatkan firman Tuhan bahwa orang-orang Yehuda harus bertobat. Mereka harus meninggalkan segala kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Dan apabila orang Israel atau orang Yehuda itu mau kembali menyembah Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan memberikan pemulihan dalam kehidupan mereka. Tuhan akan mengatur waktunya bagi mereka untuk kembali ke Yerusalem. Bahkan tidak hanya itu saja, Tuhan berjanji bahwa Ia akan mendudukkan kembali Daud sebagai gembala atas umatnya. Saudara-saudara, jika yang dibicarakan ini adalah Daud yang adalah Raja Israel di masa lampau, rasa-rasanya pasti tidak mungkin, karena Daud sudah lama mati. Tetapi yang dibicarakan di sini dalam firman Tuhan adalah Allah berbicara tentang kehadiran Mesias atau Juru Selamat dalam kehidupan umatnya. Bahkan yang menarik adalah pandangan tentang keselamatan bagi umat Allah itu kini tidak hanya menjadi bagian dari orang Israel, tetapi dikatakan diperluas bagi bangsa-bangsa lain yang juga mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, hal inilah yang kita lihat terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus. Ketika Kristus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, maka itu menjadi sebuah titik penyambung
antara kita dengan umat Tuhan di masa lampau. Kita telah menjadi bagian dari umat Tuhan, walaupun kita secara garis darah bukan keturunan orang Israel. Pesan positif yang dibawa bagi orang-orang buangan di Babel, agar supaya mereka tidak menyerah, agar mereka tidak patah semangat, dan tetap memiliki pengharapan pada rencana Tuhan, itu juga yang menjadi pesan bagi kita sebagai domba-domba Allah. Di tengah situasi sulit yang kita alami sekarang ini, bersandarlah kepada Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk mampu melalui hal yang tersulit sekalipun. Percayalah dan yakinilah dalam imanmu, maka Tuhan akan bertindak. Kuasa Tuhan Yesus beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.